Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fania Rahmawati. Aku berasal dari program studi pendidikan sosiologi angkatan tahun 2024. Di sini aku akan menjelaskan mengenai materi paradigma sosiologi dalam ilmu sosial. Bagi sebagian orang, mereka kurang tahu apa sih itu paradigma sosiologi, tapi bagi sebagian masyarakat ada yang sudah mengenal apa itu istilah dari paradigma sosiologi. Nah, untuk itu di sini aku akan menjelaskan mengenai paradigma sosiologi dalam ilmu sosial. Nah, istilah paradigma sosiologi dikenalkan atau terkenal karena seorang tokoh sosiologi yang bernama Thomas Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, yang dimana Thomas Kuhn ini menyatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu bukanlah uh, sebuah kumpulan data yang banyak, akan tetapi karena adanya perubahan paradigma yang digunakan saat ini gitu. Nah, lebih lanjut, Thomas Kuhn ini menyatakan bahwa realitas atau kenyataan yang ada di dalam manusia itu bersifat kejiwaan. Sementara menurut kaum materialis, realitas atau kenyataan yang ada itu bersifat kebendaan. Nah, dengan adanya pernyataan kedua topik tersebut, yang pernyataan tersebut itu adanya perbedaan dalam di kedua sisinya gitu, mengenai pokok permasalahan suatu disiplin ilmu pengetahuan gitu. Nah, lebih lanjut, paradigma sosiologi ini akhirnya diperkenalkan atau di dikembangkan lagi oleh seorang tokoh yang bernama Ritzer. Jadi Ritzer ini menyatakan bahwa paradigma fakta sosial itu terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama, ada paradigma fakta sosial yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Nah, yang kedua ada teori definisi sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, dan yang ketiga, yang terakhir yaitu paradigma perilaku sosial yang dikembangkan oleh Skinner. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa sih itu paradigma fakta sosial itu. Jadi, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa paradigma fakta sosial ini merupakan hasil pemikiran yang dikemukakan oleh seorang tokoh sosiologi yang terkenal, dan kita semua tahu tokoh sosiologi itu siapa, yaitu Emil Durkheim, yang dimana paradigma fakta sosial ini dibuat oleh Emil Durkheim atas dasar antitesisnya yang dikemukakan oleh Comte dan juga Herbert, yang dimana Comte dan Herbert berpendapat bahwa dunia ide adalah pokok pembahasan di dalam sosiologi. Namun dengan tegas Emil Durkheim menolak pendapat yang dikatakan oleh Comte dan juga Herbert. Menurut Emil Durkheim, ia mengklaim bahwa fakta sosial itu merupakan barang yang nyata atau bersifat nyata, realistis gitu, dan bukanlah sebuah ide seperti apa yang sebelumnya dikatakan oleh Comte dan juga Herbert. Nah, lebih lanjut, Emil Durkheim ini berpendapat bahwa sosiologi itu seharusnya terlepas atau
terpisahkan dari yang namanya ilmu filsafat. Dan seharusnya sosiologi ini memiliki objek kajian-kajian yang nyata atau realistis dan bukanlah sekedar dunia ide seperti yang sudah dikatakan sebelumnya oleh Comte dan juga Herbert. Eh, Selanjutnya, paradigma fakta sosial ini terdiri atas struktur sosial, norma-norma sosial, dan juga adat istiadat yang dimana itu semua bersifat memaksa di luar kehendak manusia. Jadi, pada intinya, paradigma fakta sosial itu merupakan sesuatu uh, yang sesuatu yang nyata atau realistis dalam arti terlepas dari sikap individu yang ada di dalamnya. Seperti apakah individu itu suka atau apakah individu itu tidak suka gitu. Jadi pada umumnya kenyataan yang ada di dalam uh, masyarakat dipandang sebagai sebuah struktur yang ada di dalamnya. Nah, struktur apa aja sih yang ada di dalamnya? Seperti struktur pengorganisasian, terus juga norma-norma yang berlaku, terus juga nilai-nilai yang disepakati, terus juga pembagian kekuasaan atau kewenangan yang semuanya itu berpengaruh terhadap individu. Nah, contohnya nih, misalnya ada seseorang yang hidup atau tinggal di dalam suatu lingkungan masyarakat gitu. Tentu uh, uh, mereka akan terpengaruh terhadap suatu kenyataan yang ada di dalam suatu masyarakat itu. Nah, hal tersebut karena kenyataan yang ada di dalam suatu masyarakat dalam strukturnya gitu dapat memaksa individu yang bersangkutan untuk bersikap dan bertindak gitu. Nah, lebih lanjut, Emil Durkheim membagi fakta sosial itu menjadi dua ranah, yaitu yang pertama ada fakta sosial yang bersifat material dan yang kedua ada fakta sosial yang bersifat non-material. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan fakta sosial material. Nah, jadi fakta sosial yang bersifat material ini merupakan sesuatu yang dapat dilihat, terus juga diamati dan juga diteliti. Jadi, pada intinya uh, fakta sosial material ini itu ada di dalam dunia nyata dan bukan bersifat imajinatif kayak gitu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti uh, peraturan dan hukum yang dimana undang-undang yang diimplementasikan oleh negara merupakan salah satu uh, fakta sosial material yang dimana undang-undang ini berfungsi sebagai suatu pedoman uh, pedoman perilaku dalam masyarakat dan dapat dilihat juga dalam bentuk dokumen berupa hukum. Nah, yang kedua ada fakta sosial non material, yang dimana fakta sosial non material ini merupakan suatu ekspresi atau fenomena sosial yang ada di dalam manusia atas fakta sosial materialnya gitu. Nah, contohnya itu seperti norma sosial. Nah, norma itu merupakan bentuk aturan yang tidak tertulis, di mana kita tahu nih bahwa norma itu merupakan eh, pedoman gitu atau aturan yang mengatur masyarakat atau orang harus bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Contohnya seperti norma kesopanan atau norma dalam berpakaian yang dimana dalam hal tersebut itu merupakan suatu budaya yang memandu atau mengatur nih
perilaku masyarakat agar, eee, berpakaian yang sopan kayak gitu, tanpa adanya aturan tertulis, gitu. Nah, lebih lanjut, menurut Ritzer, teori yang mendukung paradigma fakta sosial itu ada 2. Yang pertama, teori fungsionalisme struktural dan yang kedua adalah teori konflik. Yang dimana teori fungsionalisme struktural merupakan eh, teori yang menekankan pada keteraturan dan tidak mengindahkan adanya suatu konflik dan perubahan dalam masyarakat. Nah, teori fungsionalisme struktural ini memiliki konsep utama yaitu fungsi, disfungsi, eh, fungsi laten, fungsi manifest, dan juga keseimbangan. Yang dimana teori fungsionalisme struktural ini menyatakan bahwa semua perilaku eh, dan sebuah perilaku dan struktur adalah fungsionalisme dalam masyarakat. Yang dimana apabila di dalam suatu masyarakat itu dirasa tidak adanya keharmonisan, maka diwajibkan bagi para penganutnya untuk menormalisasikannya. Nah, tokoh dari fungsionalisme struktural ini yaitu Robert K. Merton. Nah, yang kedua ada teori konflik, yang dimana teori konflik ini didasarkan pada wewenang dan posisi yang merupakan sebuah fakta sosial. Dalam hal ini, adanya ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan atau wewenang uh, yang merupakan penentu atau memicu gitu terjadinya konflik sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, konflik itu terjadi karena adanya keinginan dari penguasa gitu untuk mempertahankan diri da dari pihak lain kayak gitu. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan teori definisi sosial yang dimana teori definisi sosial itu dikembangkan oleh Max Weber. Nah, yang dimana pada teori ini tuh menekankan pada antara institusi sosial dan struktur sosial. Uh, jadi teori ini menyatakan bahwa uh, satu kesatuan yang membentuk tindakan manusia itu bersifat dualis. Jadi menurut Max Weber, perkembangan dari institusi sosial dan juga struktur sosial ini harus dilihat dari tindakan manusia itu sendiri, karena pada dasarnya tindakan manusia itu memiliki motif yang berbeda gitu. Nah, lebih lanjut, Max Weber menyatakan bahwa sosiologi itu adalah uh, sebuah ilmu yang berusaha menafsirkan dari tindakan manusia. Nah, paradigma ini juga biasa disebut sebagai sosiologi interpretatif. Nah, teori yang mendukung adanya definisi sosial itu ada 3. Yang pertama ada teori aksi gitu. Teori aksi adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang dilandasi oleh pengalaman, terus pemahaman, penafsiran, filsafat, sudut pandang dalam menghadapi situasi tertentu. Yang dimana artinya itu seseorang yang melakukan sebuah tindakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal saja, tetapi bagaimana cara mereka dapat memahami dan menafsirkan terhadap situasi tersebut. Nah, yang kedua ada teori
interaksionalisme simbolik, yang dimana teori ini merupakan penggabungan simbol-simbol yang memiliki makna yang nantinya dapat memicu terjadinya interaksi sosial antar individu gitu. Nah, yang ketiga ada teori fenomenologi, yang dimana teori ini menekankan bagaimana cara kita untuk memahami manusia melalui penafsiran seperti menafsirkan seperti apa tindakan manusia yang ada di masa lalu akan mempengaruhi tindakan manusia di masa yang akan datang gitu. Yang terakhir ada teori etnometodologi, yang dimana teori ini mempelajari arti dan makna kehidupan sosial suatu masyarakat melalui ungkapan-ungkapan yang mereka utarakan baik secara eksplisit maupun implisit. Jadi, pada intinya keempat teori tersebut memiliki perbedaan dan juga mempunyai kesamaan. Mana perbedaannya yaitu menyangkut hal-hal yang terkait dengan faktor yang menentukan tujuan penelitian dan gambaran tentang pokok permasalahan sosiologi. Nah, ketiga teori ini juga memiliki persamaan. Keempat teori ini juga memiliki persamaan pandangan dasar yang menganggap bahwa manusia itu merupakan pelaku yang kreatif dan juga realistis atau kenyataan dalam sosialnya. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu paradigma fakta sosial, yang dimana paradigma fakta sosial ini dikemukakan oleh Skinner yang di awal sudah saya bahas bahwa teori ini dikemukakan oleh Skinner. Nah, dalam teori paradigma perilaku sosial ini menekankan bahwa bahwa tingkah laku individu itu langsung berkaitan dengan lingkungan dan menimbulkan konsekuensi akibat dari adanya perubahan lingkungan tersebut, dan akan menyebabkan adanya perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh si individu tersebut. Nah, menurut Rizer, teori yang termasuk dalam paradigma perilaku sosial itu ada dua, yaitu behavioral sociology dan juga exchange theory. Nah, yang pertama ada behavior sociology, yang dimana teori ini menekankan atau menitikberatkan hubungan tingkah laku lingkungan dengan tingkah laku manusia atau individu. Jadi dalam hal ini adanya hubungan historis antara akibat dengan hubungan tingkah laku yang terjadi gitu. Nah, teori ini juga diketahui adanya pengulangan tingkah laku manusia dalam arti tingkah laku atau perbuatan manusia atau individu yang terjadi di masa lalu memungkinkan akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Dengan demikian, teori ini dapat diprediksi mengenai tingkah laku manusia yang pernah dilakukan akan terjadi lagi di masa yang akan datang gitu. Nah, yang kedua ada teori exchange theory, yang dimana teori ini dikemukakan oleh George Homan, yang dimana ia mengakui bahwa terjadinya interaksi sosial itu muncul gejala baru yang dimana hal tersebut mengenai bagaimana cara menjelaskan gejala yang muncul sebagai akibat dari interaksi tersebut gitu. Dalam hal ini George Homan ini mengakui bahwa faktor sosial dapat menyebabkan fakta sosial lain. Jadi fakta sosial ini dapat menimbulkan fakta sosial yang ada gitu, sekalipun itu belum
dapat diprediksi kenyataannya, belum memberi kejelasan gitu. Tapi uh, sudah tahu uh, apa sih, teori ini tuh sudah tahu gitu bahwa faktor sosial uh, yang belum dikatakan sebelumnya itu harus juga dijelaskan lewat pendekatan psikologi, yaitu pendekatan perilaku. Uh, itu saja penjelasan materi yang bisa saya sampaikan mengenai paradigma sosiologi dalam ilmu sosial. Sekian dari saya. Terima kasih.